Salam dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaan pengarah pertama bagi kita adalah, apa yang kita baca? Maka yang kita baca ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Lebih tepatnya adalah Mazmur pertobatan Daud. Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dosanya terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat disembunyikan oleh Daud. Semua diketahui oleh Tuhan. Pertanyaan pengarah yang kedua adalah, mengapa Daud mengaku dosa? Maka jawabannya adalah, yang pertama, Daud menyadari bahwa dosanya menyebabkan tulang-tulangnya menjadi lesu. Itu yang kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Daud terus mengeluh dan tidak mau bersyukur. Dia sangat menyadari bahwa tulang-tulangnya, kesakitan yang dia alami, yang dia derita, dia sadari bahwa itu adalah akibat dari dosa yang dia lakukan. Yang kedua, mengapa Daud mengaku dosanya adalah bahwa siang malam tangan Tuhan menekan Daud dengan berat, sehingga sumsumnya menjadi kering seperti teriknya musim panas. Itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang keempat. Yang ketiga, mengapa Daud akhirnya mengaku dosa? Bagian yang ketiga adalah banyak kesakitan yang dialami oleh Daud. Itu yang kita dapatkan di dalam ayatnya yang ke-10. Itulah ketiga alasan mengapa Daud pada akhirnya mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan setelah Daud menyadari dosa-dosanya, karena dia sudah mengetahui ganjaran yang dia terima, akhirnya Daud mengaku dosa di hadapan Tuhan. Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam doa yang disampaikan oleh Daud di dalam ayatnya yang kelima ini, setidak-tidaknya ada 4 hal yang dapat kita lihat di sana. Yang pertama adalah bahwa Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Daud mengucapkan hal yang kedua, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Yang ketiga, Daud berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan yang keempat, Daud berkata,
Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pertanyaan pengarah berikutnya adalah, apa keuntungan yang didapatkan oleh orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan? Terkhusus Daud yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan. Itulah yang dapat kita baca di dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Keuntungan yang kedua adalah dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka yang mendatangkan kerugian. Itu yang kita dapatkan di dalam ayatnya yang ke-6 yang berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Keuntungan yang ketiga adalah diberikan kasih setia oleh Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata demikian, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Yang keempat, keuntungan bagi mereka yang mengaku dosa di hadapan Tuhan adalah mendapatkan sukacita. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir dari renungan hari ini, saya menyampaikan kepada kita potongan khotbah renungan dari yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Marjanto, MTH, ketika beliau mengkhotbahkan tentang Mazmur pasalnya yang ke-32 ini. Inilah yang disampaikan oleh hambanya. Bereskan dosamu dengan cepat di hadapan Allah. Jangan tunggu 1 jam. Jangan tunggu 1 hari. Cepatlah akui itu. Hal ini sangat serius terhadap dosa. Perhatikanlah hati Allah yang kita sakiti dan kesuciannya yang kita langgar. Ketika kita mengakui dosa kita sebenarnya, maka kita baru tahu apa artinya sebagai manusia. Mazmur 32 ini adalah mazmur favorit daripada Bapak Gereja yang bernama Agustinus. Ayat-ayatnya ditulis di samping ranjang tidurnya dan dibaca terus menjelang hari kematiannya. Agustinus menyukai daripada Mazmur 32 seperti yang dikatakan bahwa ini adalah the beginning of knowledge is to know oneself to be a sinner. Permulaan pengetahuan adalah mengerti diri kita sebagai pendosa. Saudara-saudara, dosa kita itu begitu besar. Dan dosa kita itu begitu dalam. Mengapa kita terus menyembunyikan dosa kita? Apakah engkau tetap bisa bersukacita dalam hidup dengan menyembunyikan dosa? Daud memberikan instruksi kepada kita. Datanglah kepada Allah sepanjang Dia masih bisa kita datangi.
Jangan menunggu. Jangan menunggu 1 hari, 1 jam. Bahkan akuilah dia sekarang juga. Buka seluruhnya di hadapan Tuhan. Jangan ada yang ditutupi. Jangan ada yang tertinggal. Dan lihatlah, pengampunan Allah di dalam Kristus diberikan kepada kita. Bagi kita, orang yang mau beriman kepada Dia. Adalah karena Kristus Yesus. Kristus Yesus sudah dikorbankan bagi kita untuk penebusan dosamu dan dosaku. Ini adalah tindakan Allah yang beranugerah terhadap Daud dan kepada kita semua dan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada jalan lain. Ini adalah satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah untuk hal yang begitu penting ini, yaitu penyelesaian segala dosa-dosa kita. Jangan kita itu menjadi bodoh. Jangan kita menjadi bebal. Kita sungguh-sungguh tidak mungkin bisa membereskan segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi. Kita sungguh-sungguh tidak mungkin bisa menutup dosa, menyembunyikan dosa. Hanya Allah yang bisa membereskan semuanya bagi kita. Dan itu hanya karena Yesus Kristus yang terpaku di kayu salib. Karena itu, terimalah Dia di dalam hatimu. Bertobatlah sekarang juga, jikalau engkau sudah menjadi orang Kristen. Kita bangun dengan dosa-dosa yang pagi ini harus kita akui di hadapan Tuhan. Di pagi yang indah ini, kita akui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, saat ini juga, temuilah Tuhan. Datanglah kepada Dia. Pagi ini dan sepanjang hari ini, atau selagi Dia masih bisa kita temui. Maukah engkau mengaku dosamu? Datanglah kepada Dia sekarang juga, dan jangan tunggu di jam berikutnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.